Jadi, apa itu demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos dan kreatos. Demos artinya rakyat, dan kreatos artinya pemerintahan. Dalam demokrasi, rakyat ikut berperan dalam pemerintahan, dan semua kebijakan harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Hal yang harus diketahui mengenai calon presiden peserta wakilnya tidak hanya sekedar wajah dan nama. Ditelusuri juga terkait visi misi serta nilai-nilai yang akan menjadi kunci untuk membuat keputusan yang tepat di bilik suara. Seluruh warga Indonesia harus menjadi pemilih yang cerdas dan tepat dalam menggunakan hak suara melalui analisis sekaligus memahami rekaman jejak hingga rencana kerja calon pemimpin yang akan dipilih. Menganut sistem pemilihan pemerintah dengan jalan pemilu atau pemilihan umum. Pemilu ini diadakan 1 kali dalam 5 tahun. Mengapa kita harus melakukan pemilihan umum? Pemilihan umum yang demokratis merupakan sarana untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan untuk mencapai tujuan negara. Penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala menjadi prasyarat sistem politik demokrasi. Penyampaian visi misi, debat, kampanye, dan saat para rakyat memilih calon presiden dan wakil presiden. Yang paling tinggi, dan ketentuan itu berlaku pada semua, termasuk ketika menyangkut urusan ASN, menyangkut urusan TNI dan Polri. Dalam visi misi kita, hal-hal ini ditaruh di paling atas. Kita sadar, dan saya sadar sejak muda, saya telah yang dirasakan oleh rakyat, sehingga ketika kontestasi 5 tahunan ini berlangsung, harapan itu ada dan masuk dalam pikiran seorang pemimpin, satunya pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kemudian sudah ada tindakan, dan tindakan pun itu masih diperdebatkan, karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan. Ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara saya. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Baik. Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi. Terima kasih. Bila masalah polusi udara itu bersumber dari dalam kota Jakarta, maka hari ini, besok, minggu depan konsisten selalu akan kotor. Tapi apa yang terjadi? Ada hari di mana kita bersih, ada hari di mana kita kotor. Ada masa, minggu pagi, Jagakarsa sangat kotor. Apa yang terjadi? Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana-sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik, tenaga uap, mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana-mana, ya. Jadi saya bertanya dengan anggaran segitu besar, jumlah proyeknya, langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan real dalam 5 tahun mengurangi polusi, juga di mana rakyat Jakarta begitu banyak yang mengalami sakit pernafasan. Jadi saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu, ya. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Baik, waktu habis Pak Anies. Pak Ganjar silakan jawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak 1 menit. Silakan Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas. Dari 100. Ini sedikit ngajari kental Mas Anies biar berani.
ingin mendengarkan suara-suara rakyat. Sudah ada di tengah kita. Saya ingin ada yang kemudian mencoblos 5 lembar surat suara, memasukkan kertas ke kotak, dan mencelupkan tinta. Ada beberapa hal yang membuat beberapa pemilih membutuhkan waktu lebih lama. Salah satunya adalah kesulitan saat akan mencoblos di bilik suara dan banyaknya kertas suara yang membuat bingung pemilih. Tim Liputan CNN Indonesia.